Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masih semangat semuanya kan? Alhamdulillah masih semangat semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai belajarnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang limit di ketakhinggaan fungsi aljabar, yang kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Adapun indikatornya adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dengan teliti dan cermat. Sekarang kita lihat ilustrasi berikut. Permintaan produksi masker di salah satu pabrik masker di Surabaya meningkat. Salah satu penyebab meningkatnya produksi karena adanya virus corona. Masker merupakan salah satu barang yang diproduksi secara massal. Sebelum masker dibuat secara massal, diadakan uji coba membuat masker. Dari hasil uji coba diperoleh harga setiap masker adalah Rp750. Setelah masker dibuat secara massal, biaya produksi X masker sesuai dengan fungsi berikut. Nah, fungsinya adalah Fx sama dengan 500 plus 6.250 dibagi dengan 4x plus 1 dikuadratkan. Masker dibuat secara massal, artinya nilai X sangat besar atau mendekati tak hingga. Biaya pembuatan setiap masker yang dibuat secara massal dapat dihitung menggunakan konsep limit menuju tak hingga, yaitu ditulis seperti ini. Nah, ada yang ini tak hingga. Nah, apa itu tak hingga? Kita lihat sekarang. Ketakhinggaan. Dalam matematika terdapat simbol yang seperti ini. Nah, ini dibaca tak hingga untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Kemudian ada lagi notasi yang seperti ini. Ini dibaca negatif tak hingga untuk menyatakan bilangan yang sangat kecil. Simbol tak hingga ini, simbol tak hingga ini tidak menunjuk ke suatu bilangan tertentu, tetapi simbol tak hingga ini dapat dioperasikan dengan operasi tertentu. Operasinya bagaimana? Di sini jika ada tak hingga ditambah tak hingga, hasilnya ya tak hingga. Kemudian jika ada tak hingga kali tak hingga, hasilnya juga tak hingga. Jika ada K kali tak hingga, hasilnya juga tak hingga, di mana K ini adalah konstanta. Kemudian jika ada K ditambah tak hingga, hasilnya juga tak hingga. Kemudian tak hingga dikurangi K, hasilnya juga tak hingga. Kemudian tak hingga ditambah K, hasilnya juga tak hingga. Kemudian tak hingga dibagi K, hasilnya tak hingga juga. Tapi di sini ingat, jika ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 dibagi tak hingga dibagi 0, tak hingga dikurangi tak hingga, 0 dikalikan tak hingga. Nah, semuanya ini tidak mempunyai jawaban tertentu. Jadi ini semuanya tidak mempunyai jawaban tertentu dan hasil perhitungannya tidak ada. Oke. Nah, sekarang limit di ketakhinggaan. Apa itu limit di ketakhinggaan? Kita lihat tabel berikut.
Di sini ada fungsi fx sama dengan 1/x. Nah, kalau di sini kita lihat x-nya itu kita ambil saja 1/10. Berarti fx-nya kan 1/1/10. Berarti fx-nya sama dengan 10. Jika x-nya kita ambil setengah, maka fx-nya sama dengan 2. Jika x-nya kita ambil 1, fx-nya sama dengan 1. Jika x-nya kita ambil 2, maka fx-nya 0,5. Jika x-nya kita ambil 5, maka fx-nya 0,2. Nah, dan seterusnya. Kalau kita cermati di sini untuk nilai x-nya, ya, x-nya kan makin besar, makin lama makin besar. Nah, ya dah, makin besar sampai tak terhingga. Bagaimana nilai fx-nya? Nah, di sini 10. Nah, makin lama makin kecil seberapa? Nah, untuk nilai x yang makin membesar tanpa batas, ditulis x tak terhingga ini, nilai fx-nya makin kecil, makin mendekati 0. Ini makin kecil sehingga mendekati 0. Nah, di sini dapat dinyatakan seperti ini menggunakan limit. Limit fx untuk x tak terhingga. Limit fx untuk x tak terhingga sama dengan limit fx-nya tadi kan 1/x. Berarti limit dari 1/x untuk x tak hingga itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita peroleh bahwa limit 1/x untuk x-nya tak hingga itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita cermati lagi tabel berikut ini. Nah, fungsinya masih tetap sama, yaitu fx sama dengan 1/x. Tapi x-nya kita lihat. Nah, yang pertama x-nya min 1/10, diperoleh fx-nya min 10. X-nya min setengah, nah dimasukkan ke sini diperoleh fx-nya min 2. X-nya min 1, nah min 1 diperoleh fx-nya min 1, dan seterusnya ini. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini untuk nilai x yang makin mengecil tanpa batas, di sini x-nya kan makin kecil sehingga min tak hingga, negatif tak hingga tadi. Maka nilai fx-nya bagaimana? Nilai fx-nya makin membesar. Ya kan, makin membesar. Besarnya seberapa? Besarnya hanya mendekati 0 saja. Jadi nilai fx makin mendekati 0. Nah, dapat dinyatakan dengan menggunakan limit tadi. Jadi limit fx untuk x-nya min tak hingga, negatif tak hingga tadi ya. Fx-nya tadi kan sama dengan 1/x. Nah, jadi di sini limit 1/x untuk x-nya negatif tak hingga itu sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya ini. Limit 1/x untuk x-nya negatif tak hingga itu sama dengan 0. Kita sudah punya dua ini. Ya, ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Misalkan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang c sampai dengan tak hingga, atau dari negatif tak hingga sampai dengan c. Maka di sini limit fx untuk x tak hingga itu sama dengan L. Nah, artinya jika nilai x yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Nah, di sini ada limit fx untuk x-nya negatif tak hingga sama dengan L. Artinya jika x yang mengecil tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Nah, sekarang sifat-sifat limit di ketakhinggaan. Di sini untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit x pangkat n untuk x-nya tak hingga itu sama dengan tak hingga. Dan limit x pangkat n untuk x-nya negatif tak hingga itu sama dengan negatif tak hingga. Ingat n-nya tadi adalah ganjil. Nah, berikutnya
untuk n bulat genap sekarang. Nah, di sini berlaku limit x pangkat n untuk x-nya tak hingga sama dengan tak hingga, dan limit x pangkat n untuk x-nya min tak hingga sama dengan tak hingga. Kemudian di sini untuk n bilangan asli maka berlaku limit 1 per x pangkat n untuk x-nya tak hingga itu sama dengan 0, dan limit 1 per x pangkat n untuk x-nya negatif tak hingga itu sama dengan 0. Nah, sifat-sifat dari limit di ketakhinggaan ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit tak hingga. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai limit fungsi aljabar di ketakhinggaan? Nah, di sini nanti yang kita bahas untuk fungsi aljabar yang fungsinya itu ada fungsi polinom. Jadi menentukan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan. Nah, yang berikutnya menentukan limit fungsi rasional di ketakhinggaan. Yang berikutnya yaitu menentukan limit fungsi irasional di ketakhinggaan. Jadi bentuk yang 3 ini yang kita bahas nanti di sini. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Sekarang bagaimana menentukan limit fungsi polinomial di ketakhinggaan itu? Nah, contohnya saja. Nah, ini yang namanya fungsi polinom itu. Nah, jika ada bentuk limit seperti ini, nah, limit dari 5x pangkat 7 min x pangkat 4 plus 9 untuk x tak hingga. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, yang pertama kita lihat pangkat tertinggi dari variabel. Pangkat tertinggi dari variabel kan 7. Nah, ini x pangkat 7-nya ini yang kita keluarkan atau kita faktorkan ya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. X pangkat 7-nya keluar, sehingga di sini kan tinggal 5x pangkat 7 dibagi x pangkat 7 nih. Ini dibagi ini sama dengan ini, kan begitu toh? 9 dibagi dengan x pangkat 7. Nah, kalau sudah kita gunakan sifat-sifat limit. Nah, di sini ada limit ini kali ini. Nah, berdasarkan sifat limit berarti sama dengan ya limit ini kali limit ini. Nah, ini. Berikutnya di sini ada limit ini dikurangi ini ditambah ini. Ya kita gunakan sifat limit lagi. Nah, berarti di sini ini tetap, berarti ini sama dengan limit ini dikurangi limit ini ditambah limit ini. Nah, kalau sudah kita gunakan sifat limit di ketakhinggaan yang baru saja tadi. Nah, ini tadi kalau ada limit x pangkat n ya tadi. Nah, di sini 7 untuk x tak hingga ya sama dengan tak hingga ini. Limit 5, nah, x berapapun ya 5. Limit 1 per x pangkat 3. Lah ini sama dengan 0. Ini 9 tetap kali limitnya ini 1 per x pangkat 7. Lah sifatnya tadi kan sama dengan 0. Nah, ini 0, 0, ini 5. Berarti tinggal tak hingga kali 5 sama dengan tak hingga. Nah, sekarang kita simpulkan bagaimana cara langkah-langkah menentukan limit fungsi polinomial itu. Nah, tadi yang pertama adalah apa? Tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tadi. Langkah yang kedua yaitu apa tadi? Nah, setelah tahu pangkat tertinggi difaktorkan. Faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi tadi. Nah, setelah itu apa ini? Ini menggunakan sifat-sifat limit. Gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara menentukan
limit fungsi polinomial di ketak hinggaan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, yaitu menentukan limit fungsi rasional di ketak hinggaan. Fungsi rasional itu yang bagaimana? Yang seperti ini, fungsi pecah, fungsi rasional itu ya. Nah ini. Nah kalau ada bentuk seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sama seperti yang fungsi polinomial tadi. Yang pertama adalah tentukan pangkat tertinggi dari variabelnya. Pangkat tertingginya 4. Nah, berarti di sini dikalikan. Nah, kalau dikalikan berarti pangkat tertingginya kan 4. Kalau di sini Bu Eni kalikan dengan 1 per X pangkat 4 per 1 per X pangkat 4. Nah, ini nilainya berapa ini? Bilangan yang sama kalau dibagikan 1. Berarti ini kali 1. Ini kali 1 kan tidak mengubah nilainya, ini tetap saja. Nah, jadi tidak masalah dikalikan ini. Kalau sudah ya kita kalikan ini sama saja, ini dibagi ini dibagi ini kan begitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, sama tak? Nah, sekarang ini kita pecah, berarti 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 berapa? 2 plus 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 berarti 3 per x pangkat 2. Di sini 5x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 berapa? 5 ditambah 1 per x pangkat 4. Nah, kalau ditulis seperti ini ya. Nah, setelah itu tadi digunakan sifat limit. Ini limit 2 berarti sifat limit 2 plus 3 kali limit ini per limit 5 ini limit ini ya. Kalau sudah di sini ya sudah, limit 2 itu 2, ini 3 kali limit ini kan 0. Nah, limitnya ini 0. Limit 5 di sini limitnya ini adalah 0. Berarti di sini 0 tinggal 2 per 5. Nah, sekarang berarti bagaimana langkah-langkahnya tadi kalau kita tuliskan? Nah, langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional. Yang pertama tadi adalah apa? Menentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi rasional yang ada di soal ini. Langkah yang kedua tadi apa? Nah, ini tadi sama saja membagi. Bagilah pembilang dan penyebut fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Jadi pembilang penyebut dibagi dengan X pangkat 4. Langkah yang ketiga ini apa tadi? Nah iya, gunakan sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi rasional. Ya, itu tadi adalah bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi rasional. Paham ya? Oke. Nah, yang berikutnya sekarang menentukan nilai limit fungsi irasional di ketak hinggaan. Fungsi irasional itu yang bagaimana? Kita lihat yang bentuk akar seperti ini. Ini namanya fungsi irasional. Nah, kalau ada fungsi seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Limit dari fungsi irasional. Masih ingat dengan bentuk sekawan dari bentuk akar? Iya, tinggal mengubah ini saja. Ini menjadi lawannya. Berarti ini nanti kita kalikan dengan sekawannya ini, bentuk sekawannya ini dengan bilangan yang sama. Sehingga di sini, nah sekawannya berarti kan ini ditambah dengan ini. Nah, sekawannya ini. Ini pembilang penyebut kan sama, sehingga ini kan 1. Berarti kan tidak mengubah nilainya ini. Ya sudah, kita kalikan. Ingat di sini, ini kan ada bentuk A dikurangi B kali A ditambah B sama dengan apa? Iya, betul sekali, kita punya ini A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kita gunakan ini. Sehingga di sini sama dengan ini kali ini, berarti ya sama dengan ini kuadrat dikurangi ini kuadrat.
Nah, di sini ada akar dari ini dikuadratkan. Nah, kita punya apa? Akar dari X dikuadratkan itu sama dengan X. Oh, berarti di sini ya tinggal yang di bawah tanda akar ini saja. Nah, sehingga di sini sama dengan X kuadrat min 4X min, hati-hati, nah dikurung, ini ya tinggal yang di bawah tanda akar ini. Nah, oke, nah penyebutnya tetap. Kalau sudah ini kita sederhanakan, ini menjadi min X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, ini menjadi plus, berarti min 4X plus 5X berapa? X. Terus kemudian di sini min 1, sehingga di sini sama dengan apa? X min 1 per ini tetap. Nah, sekarang kita lihat ini sudah menjadi bentuk rasional. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, bagaimana menyelesaikan limit fungsi bentuk rasional tadi? Iya, dicari atau dilihat pangkat tertinggi dari variabel. Pangkat tertingginya berapa di sini? Apakah 2? Bukan. 2 ini di bawah tanda akar toh? Berarti di sini pangkat tertingginya bukan 2 tapi 1. Ini sama saja X pangkat 1. Nah, berarti pangkat tertingginya ya 1. Berarti di sini pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat 1. Nah, seperti itu. Ya sudah diselesaikan seperti tadi. Nah, berarti ini X per X dikurangi 1 per X. Nah, ini per X, ini per X kita tuliskan di sini. Nah, sekarang di sini ini tadi kan X-nya tidak ada di bawah akarnya toh. Nah, ini ada akar. Nah, ini kita masukkan ke akar menjadi X pangkat 2. Nah, masuk ke akar ini tadi, kita gunakan ini tadi. Ya, sehingga di sini masuk ke akar menjadi X pangkat 2. Nah, di sini nanti menjadi X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dikurangi 4X dibagi X pangkat 2. Di sini juga begitu, X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dikurangi 5X per X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 2. Nah, sama dengan ini tetap, sehingga ini paham ya? Oke, kalau sudah seperti ini tadi bagaimana? Nah, kita gunakan sifat limit tadi. Limit 1, 1, limitnya ini 0. Ini akar dari limit 1, 1, limitnya ini 0. Akar dari limit 1, 1, limit 5 per X 0, limit 1 per X kuadrat 0. Paham ya? Ini 1, ini 1 plus 1. Nah, sehingga sama dengan 1 per 2. Itu tadi cara menentukan limit fungsi irasional di ketak hinggaan. Nah, kalau kita tuliskan langkah-langkahnya bagaimana tadi? Yang pertama adalah mengalihkan dengan bentuk sekawannya dari soal per bentuk sekawannya, jadi bilangan yang sama, sehingga diperoleh limit fungsi rasional ya tadi. Nah, kalau sudah diperoleh limit fungsi rasional, ya sudah, cara menyelesaikannya seperti menyelesaikan limit fungsi rasional tadi. Nah, langkah berikutnya yaitu tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi rasional yang diperoleh tadi. Langkah berikutnya yaitu bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Nah, berikutnya adalah gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Itu ya langkah-langkahnya, paham ya? Oke, paham. Nah, sekarang tinggal pemantapannya saja. Nah, sudah mantap kah? Nah, pasti sudah mantap ya. Nah, sekarang yang pertama, bagaimana menyelesaikan ini? Ini tadi fungsi apa namanya? Fungsi polinomial, betul sekali. Bagaimana tadi caranya? Nah, tentukan pangkat tertinggi kemudian dikeluarkan sehingga diperoleh
Nah, pangkat tertinggi ini X pangkat 2-nya yang dikeluarkan. Nah, udah ya. Kalau sudah apa tadi? Gunakan sifat dari limit. Iya. Nah, ya sudah, gunakan. Terus kalau sudah ya, sifatnya ini limit ini berapa tak hingga tadi, limit min 1, limit ini 0, limit ini 0. Di sini berarti min 1 kali tak hingga, min tak hingga ya. Nah, paham ya? Nah, yang berikutnya, fungsi apa tadi namanya? Iya, fungsi rasional. Bagaimana tadi menyelesaikannya? Nah, tentukan pangkat tertinggi dari variabelnya. Pangkat tertingginya berapa? 2. Berarti pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat 2. Pinter. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah ya sudah, nih tinggal ini dibagi ini bagi ini. Nah, terus sama dengan berarti di sini 4 per X, di sini min 6 per X kuadrat. Di sini min 1 ini. Nah, nih, paham ya? Ini limit ini 0, limit ini 0, ini min 1, ini 0, di sini 0. Iya. Sehingga pembilangnya 0, penyebutnya min 1. 0 dibagi min 1 0. Ya, pinter. Yang berikutnya, nah, limit fungsi apa ini tadi? Iya, fungsi irasional. Bagaimana caranya tadi? Iya, dikalikan dengan bentuk sekawannya perbilangan yang sama. Di sini min. Nah, di sini berarti berlana. Ya sudah, tinggal dikalikan. Nah, ini tadi menjadi apa? A kuadrat min B kuadrat. Ya toh? Nah, ya. Terus di sini ya sudah sama dengan ini. Nah, kalau sudah, ingat di sini. Nah, ini ada 5x plus 1 dikuadratkan. Nah, kita punya a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Gunakan ini untuk menyelesaikan ini. Nah, sehingga di sini ini kan tinggal yang di bawah tanda akar saja. Nah, di sini 5x dikuadratkan berarti 25x kuadrat. 2 kali 5x kali 1 berarti 10x, 1 kuadrat 1. Ini tetap. Oke, sekarang ini dibuka kurungnya, dengan ini kan 0. Ini dengan ini min 10, ini min 6 berarti min 16. Di sini min 1, min 1, min 1. Nah, berapa? Berarti min 16x min 2 per ini. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk rasional. Ya, betul. Kalau sudah bentuk rasional tadi, dicari pangkat tertinggi dari variabel. Berapa pangkat tertingginya? 2 kah? Iya, pinter. Bukan, yaitu 1. Sehingga pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat 1. Pinter. Nah, ya kan? Berarti di sini menjadi berapa? Min 16 min 2 per X. Ini nanti masuk ke akar menjadi X pangkat 2, ya kan? Nah, ini. Nah, di sini nanti menjadi ini per ini tinggal 25 min 6 per X min 1 per X kuadrat. Nah, karena di sini tidak bentuk akar, ya sudah, biarkan, tidak usah dibuat akar. Nah, sehingga ini per ini 5, ini per ini 1 per X. Nah, sehingga di sini menjadi ini. Nah, kalau sudah, gunakan sifat akar. Limitnya ini min 16, limitnya ini berapa? 0. Limit 25 ya 25, masih ada akar ya. Nah, di sini 0, di sini 0, di sini 5. 5 ini tidak di bawah tanda akar ya, ingat, di sini 0. Nah, sehingga di sini menjadi min 16 dikurangi 0 per akar, tinggal akar 25 saja, di sini 5. Sehingga ketemu berapa? Min 16 di 5 tambah 5 10. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi ini. Paham ya? Oke, paham sekali. Nah, alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.